Kita sekarang berada di Kalimati Akesako, Kelurahan Dufa-Dufa, Ternate Utara. Dan ini adalah Gunung Gamalama. Mantap ya. Dampak lahar material letusan Gunung Gamalama, Ternate. Ya, cuaca lagi cerah, jadi puncak gunung sangat kelihatan dan itu membuat view kita mantap untuk melihat ke puncak. Itu di puncak keluar asap ya, karena memang gunungnya lagi aktif. Nah, apakah kalian pernah merasakan bagaimana saat-saat Gunung Merapi erupsi atau meletus? Dan saya merasakan itu karena sebenarnya di tempat di kampung saya itu tidak ada gunung, tapi sejak tinggal di kota Ternate, Maluku Utara tahun 99, saya sudah mulai akrab dengan Gunung Gamalama. Dan puncaknya yaitu tahun 2011 itu, karena sebelumnya pernah meletus juga sebelum tahun 2011. Jadi antara tahun 99 sampai 2011 itu pernah Gunung Gamalama ini meletus. Tetapi yang saya rasakan dampaknya itu besar sekali adalah yang letusan 2011. Meskipun letusan itu terjadi, saya tidak berada di kota Ternate karena saya lagi tugas di Bacan dan hanya terima telepon. Dan waktu itu mereka menyampaikan bahwa ketika gunung ini meletus juga sedang ada gerimis, hujan ya. Jadi material debu itu tidak terlalu banyak berterbangan kemana-mana, dan semuanya itu seperti jatuh saja begitu lalu mengalir. Nah, dulunya ini tidak terlihat seperti ini. Dulunya ini adalah hutan, kebun-kebun, jadi tumbuh tanaman, pohon besar ya. Kemudian batang-batang bambu, pisang, banyak sekali di sini. Nah, setelah terjadi letusan itu berubah. Jadi itu hijau-hijau itu bersih, menjadi seperti sekarang. Yang ada ini hanya batu-batu yang ukurannya segede ini. Ada yang lebih besar, bahkan 10 kali lebih besar dari saya. Ada batu-batu seperti itu di dekat sini, sampai di sini. Oke. Jadi sebagian besar dari material yang ada di tempat ini sudah dikeruk, sudah diangkut oleh dam-dam truk dan dibawa ke kota, tengah kota, dibikin reklamasi atau pengeringan pantai. Dan di atasnya itu kini sudah menjadi banyak lokasi pembangunan pasar, lokasi pembangunan Masjid Raya Al Munawar, kemudian Pasar Gamalama, kemudian di depan Keraton Kesultanan Ternate, dan banyak tempat. Bahkan kami warga yang tinggal di sini, dekat sini atau jauh dari sini yang masih ada dalam lingkungan kota Ternate, banyak menggunakan material ini untuk membangun rumah. Karena kalau tidak diambil, tidak dikeruk, berbahaya. Karena akan turun lagi banyak material yang tidak diangkut, maka semua tanggul ini akan penuh, akan banjir, melebar kemana-mana dan menutupi sebagian kelurahan Dufa-Dufa dan Akehuda yang berada di wilayah ini. Jadi ya, tentu akan menimbulkan kepanikan karena letusan ini berpotensi berbahaya karena merusak rumah, harta benda, hilang kebun-kebun, bahkan nyawa pun terancam. Tetapi di sisi lain,
ini bermanfaat juga diambil untuk pembangunan kota. Ini saya menunjukkan ke arah yang lain. Kalau sebelah sana tadi adalah arah Gunung Gamalama. Kalau yang ini adalah arah ujung daripada perjalanan lahar ini. Jadi ini ke laut ya. Laut langsung lepas. Nah, saya ingin cerita sedikit mengenai satu kejadian pasca letusan gunung. Jadi ternyata waktu letusan itu memang sudah keluar lahar mengalir sampai ke laut. Tapi tidak ada orang yang tahu bahwa ternyata di puncak gunung itu tidak semua material turun. Artinya terbuang mengikuti ini. Banyak sekali, bahkan lebih banyak yang tertahan di puncak gunung tidak bisa turun. Tidak bisa turun. Dan beberapa waktu setelah itu hujan. Hujan deras. Dan itu adalah waktu yang tidak diduga-duga oleh warga kota Ternate. Dan suatu malam sebelum jam 12 itu memang sudah hujan sangat deras. Kemudian terus hujan itu sampai jam 2 pagi dini hari. Dan tetangga rumah itu membangunkan, bangun, lewat telepon, ketuk pintu. Tapi karena saking capeknya dan memang hujan deras, jadi kami tuh di rumah tidak kepikiran untuk bangun, ngantuk gitu. Jadi kita tidur, di telepon itu puluhan kali, hampir 20-an kali. Kita hanya disuruh bangun. Ternyata tetangga itu sudah pada bangun. Dan mereka sudah melihat kondisi bahwa ini sesuatu yang berbahaya. Dulu tanggul ini belum dibangun. Dan lahar itu ternyata turun dalam jumlah ton-ton dan mengaliri semua ini. Di jam 2 dini hari itu ternyata sudah ratusan rumah di wilayah ini, di Tubo, kemudian di Akehuda, itu sudah terendam. Bahkan sebagian sudah rusak berat, rusak total. Dan di kami sendiri, di tetangga rumah itu sudah hampir 10-an yang sudah rusak. Itu bagian dapurnya itu ada banyak yang rusak. Dan mereka sudah keluar, sudah mengungsi. Dan mengungsinya itu dengan membawa sekedarnya saja barang yang bisa dibawa, barang-barang berharga. Sambil nangis loh. Dia nangis, histeris, berteriak, sambil pergi meninggalkan rumah. Dan itu malam, suasana hujan. Dan saya waktu kaget bangun, lalu keluar melihat kondisi sekitar di dekat rumah saya kaget. Ternyata air itu sudah hampir penuh masuk ke rumah, dan lahar itu sebagian sudah hampir sampai ke rumah, mungkin jarak masih sekitar 100-an meter lebih. Dan itu bukan cuma material seperti lecek, pasir, tanah, tapi batu. Tapi batu yang sampai ke tempat tadi saya berdiri di awal video itu memang masih kecil-kecil, tidak seperti batu-batu ini. Kemudian di daerah sini ini, tepat di jembatan, di bawah jembatan itu ada beberapa rumah di situ, 5 atau 6 atau 7 di arah kanan dan sebelah kiri. Tapi yang dampaknya paling berat itu adalah di kanan ini, pas tepat di bawah jembatan. Itu dulu ada rumah, sekarang sudah tidak ada, satu pun tidak ada, karena diterjang banjir. Bayangkan, bertonton lahar itu turun, tepat langsung di rumah itu, hilang rumah itu. Dan beberapa orang di situ menjadi korban, meninggal kasihan. Satu keluarga itu sekitar 6 orang, terus beberapa orang di sebelahnya juga meninggal. Dan mayatnya itu tidak ditemukan. Beberapa mayat itu tidak ditemukan. Jadi mereka
mungkin ya terkubur atau melebur atau apalah begitu bersama dengan material ini. Kasihan. Jadi ada cerita bapak itu, dia sebenarnya sudah selamat, artinya dia malam itu dia memang tertidur bersama istri anak-anak, dia selamat. Dia kaget dan lari. Sudah jauh sebenarnya. Tetapi setelah dia lari, dia ingat bahwa ada anak istrinya di rumah dan dia kembali untuk menyelamatkan. Ternyata itu memang sudah jalan Allah, sudah takdir Allah. Dia kembali itu akhirnya pun tidak selamat karena ini. Jadi dampak dari pada letusan itu adalah ratusan rumah di kelurahan Akehuda, Dufa-Dufa di Tubo sini hilang, rusak berat. Bahkan sekarang penduduknya itu, penghuni rumah itu sudah sebagian tidak kembali lagi. Mereka trauma dan sudah tidak kembali lagi. Hanya beberapa yang kembali untuk membangun. Dan puluhan orang yang meninggal. Bukan cuma dari situ, tapi di sebelah sana juga beberapa orang yang meninggal. Dan beberapa kita yang berani kembali lagi seperti saya, karena memang jarak ini kali ini dengan rumah saya agak jauh. Jadi mungkin sekitar 300-an meter, tetapi dalam posisi itu masih aman. Nah, tapi sebagian lagi memang tidak kembali, tapi sebagian tidak ada pilihan. Seperti rumah-rumah yang di sini. Dan beberapa di sini itu baru dibangun. Karena tidak ada pilihan. Mau bangun di mana lagi rumah? Karena kota Ternate ini setiap tahun itu makin sempit, penduduknya makin banyak, tapi lahannya sudah tidak ada. Dan mencari harga tanah yang bisa terjangkau itu cukup susah, sulit. Dan ini sebenarnya ini masuk dalam wilayah kota, sangat dekat dengan pasar, sangat dekat dengan bandara dan beberapa pelabuhan. Jadi ya ini menjadi pilihan yang cukup strategis juga sebagai penduduk di kota Ternate. Jadi kita harus juga berani menanggung risiko. Risiko pertama adalah menghadapi situasi ketika ada letusan gunung, erupsi, dan ya terjadi seperti itu lagi. Kan aliran ini nanti akan turun lagi karena ini sudah menjadi jalannya. Dan sebenarnya sudah dibangun tanggul penahan dan segala macam. Tetapi ini tanggul ini dibangun supaya jangan melebar saja. Jadi nanti pada akhirnya dia akan lurus seperti ini. Dalam jumlah terbatas. Tapi kalau berkubik ton-ton yang jumlahnya lebih banyak lagi daripada itu, maka kan kemungkinan besar akan penuh dan melebar. Apalagi tidak dikeruk gitu. Dan itu risiko harus dihadapi oleh siapa saja yang tinggal di sini. Tapi harga tanah di sini pun tidak murah. Harga bangunan rumah di sini pun tidak murah. Dulu saya dapat tanah di sini itu 16 jutaan. Itu 15 kali 12 meter kalau tidak salah. Sekarang harga segitu sudah tidak ada, meskipun di sekitar sini. Akan harganya itu di atas 40, 50 bahkan 100 jutaan. Tanah di belakang saya itu tadinya dibeli 45 juta, sekarang dia menjual sudah 100 juta lebih. Di sebelahnya lagi, dulunya dia beli 45 juta, ada rumah yang sudah dibangun belum selesai, dia jualnya 300 juta lebih. Jadi kita di sini sebenarnya hanya berdoa saja supaya tidak terjadi lagi letusan selama kita tinggal di sini, keadaan baik-baik saja. Tetapi ini adalah tempat yang menjadi waspada bencana letusan Merapi. Lama-lama kita selalu menjadi langganan. Jembatan itu adalah jembatan kedua yang dibangun ulang. Karena jembatan pertama itu konstruksinya rusak. Rusak karena hantaman. Jadi batu-batu yang ini kecil ini, lebih besar. Itu saya juga heran. Itu tingginya bisa 7 meteran. Tetapi batu itu melompat sampai ke atas jembatan, bahkan menabrak sisi bawahnya itu sampai rusak. Dan pagi-pagi waktu saya datang melihat itu, di jam 2 dini hari itu, peristiwa tadi yang saya ceritakan, saya kaget. Kenapa batu yang begitu besar
Bahkan ada juga potongan batangan kayu yang besar itu sampai naik di atas jembatan itu. Saya kaget saking kuatnya itu. Waktu itu sampai melompat. Jadi konstruksi bawahnya dulu, jembatan pertama itu dihantam, kemudian rusak, sudah tidak kuat lagi menahan beban kendaraan di atas. Lalu pemerintah menghancurkan, dibongkar lagi, lalu dibangunlah yang jembatan baru. Nah, mungkin seperti itu saja cerita kita mengenai lokasi ini, khususnya dampak dari letusan Gunung Gamalama bagi warga yang ada di Kelurahan Akesako, di Komplek Akesako, Kelurahan Dufa-Dufa, Ternate Utara, dan juga beberapa lokasi atau komplek atau kelurahan yang berada di sini, yaitu Ake Kuda, kemudian juga Tubuh, ya. Dan di dekat sini ada bandara. Kebetulan sekali ini adalah pesawat pagi kita yang keluar, Altic Air. Sepertinya ini tujuan Makassar. Jadi kita di sini bandara kurang dari 1 kilo dari sini. Jadi saya sangat beruntung sekali kalau kemana-mana, mau ke Ambon, ke Jakarta untuk tugas kantor atau kemana-mana, sangat dekat dengan bandara. Oke, seperti itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan tulis saja di komen. Terima kasih, saya Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.